kalah. Ya, jadi apa? Tema pertanyaan pertama, ya kan? Ya, pertanyaan. Ya, saya perkenalan diri lah ya. Perkenalan diri dulu. Nanti mungkin ada pertanyaan setelah saya mengenalkan diri ya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal tidak boleh sayang. Ya, bahaya. Ya. Laki-laki kalau sayang sama saya bahaya, perempuan apalagi, ya kan? Jangan. Ya, saya terlahir dengan nama Hendri Tenardi. Ya, pada tanggal sekian-sekian silam tahun 91. Ya, tahun 91 di Jakarta. Ya, terlahir anak keempat, bontot dari 4 bersaudara. Ya, yang pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki-laki, keempat laki-laki. Ya, ya pastilah saya laki-laki ya. Ya, lalu ya background pendidikan sampai SMK akuntansi. Ya, SMK akuntansi lulusan tahun 2010 di SMK Bonavita Kebun Jahe ya, kalau misalnya ini kau kenal tahu kalau di Padum Utara ya, orang-orang Tangerang. Ya, kita orang Tangerang, jadi tahu ya. Yang lain kasihan ya. Kita ya. Saya terlahir background SMK tahun 2010, SMK akuntansi. Sebelum jadi biku sempat bekerja selama 2 tahun. Ya, ya pengalamannya jadi kasir sama akunting finance. Ya, perjalanannya menjadi sebelum menjadi biku juga ya banyak liku-liku ya. Lalu juga mengenal agama Buddha juga belum terlalu lama. Pada saat pas kerja itu ya, mungkin 5 tahun ya, 5 tahun belakangan baru aktif. Ya, aktif meditasi, aktif di dalam organisasi, aktif kebaktian, mendengarkan ceramah ya, segala macam. Lalu sana, saya tinggal di Tangerang. Ya, di Tangerang tepatnya di Sewan Perkutut ya, Jalan Iskandar Munda, Sewan Perkutut 3. Ya. Ya, itu kalau misalnya itu nanti main-main ke sana ya. Ya. Daerah Tangerang pokoknya ya, daerah Tangerang sana. Tinggal sama Cici. Ya, tinggal sama Cici karena papa meninggal waktu saya umur 10 tahun. Ya, jadi hanya tinggal mama sampai sekarang. Ya. Lalu apa lagi ya? Bingung perkenalan dirinya. Gitu. Nah, oke. Tabis menjadi biku dengan nama Abhi Punyo. Ya, dengan nama Abhi Punyo. Abhi adalah tinggi atau besar. Punyo dari kata dasar punya. Ya, dengan artinya jasa kebajikan. Artinya Abhi Punyo jasa kebajikan yang besar. Ya, orang yang mempunyai jasa kebajikan yang besar. Ya, pada tanggal 27 Januari 2013 sampai sekarang baru 3 wasa di Wihara Ratana Wanaram ya, dengan upajaya Panya Pisan Dera ya, atau kalau misalnya disebut dengan Lungpo Kemun Cita Maro ya. Panya Pisan Dera itu nama gelar Caukun. Ya, di sana kan ada namanya gelar Caukun, Somdet kayak gitu ya, Prakru gitu. Nah, lalu juga kama waca saya adalah Pra Kamrun Teja Balo. Ya, Pra Kamrun Teja Balo. Terus Anusawana Acarya itu Pra Subhan. Ya, Pra Subhan di daerah Phayau. Phayau terletak di utara Thailand.
Kalau misalnya yang memang sudah sering jalan-jalan di Chiang Rai, ya dekat-dekat sana lah. Dari Chiang Rai mungkin naik bis airport, dari airport Chiang Rai sekitar kurang lebih 2 jam kalau pakai bis ya. Tapi kalau misalnya kita dijemput, 1 jam kita. Nah, jadi saya sudah menghabiskan wasa pertama di Indonesia, tepatnya di Wihara Siddhartha, daerah Serpong. Wasa kedua di Thailand, daerah Chiang Kham, Provinsi Payau. Ketiga juga di Wihara Ratana Wanaram bersama guru saya, ya, Upajaya. Nah, jadi lebih banyak di Thailand. Background di Indonesia hanya beberapa, paling sebulan selesai wasa balik karena musim panas ya, melarikan diri dari musim panas. Nah, lalu setelah musim panas selesai pengen masuk wasa, baru balik lagi ke tempat guru. Perjalanannya ya seperti itu aja pengenalannya. Apakah ada pertanyaan yang lebih, ada pertanyaan supaya ininya semakin menarik malam ini ya. Mungkin ada beberapa yang baru datang ya, kayaknya ya. Ada beberapa yang orang asli Indonesia ya. Oh, asli Surabaya sama ya. Dari Medan. Oh, Jakarta mana? Jakarta Pusat ya. Berarti sama ku. Oh ya, Surabaya. Oh. Arek-arek Surabaya. Ya. Iya. Ya, 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 ya. Oke, ada pertanyaan? Rongkun, dari Rongkun masih sana lagi. Dari Rongkun itu namanya Wat Rongkun ya. Wat itu sebenarnya bahasa Thailand. Artinya adalah wihara. Wat. Jadi Wat Rongkun, wihara Rongkun, dari tempat itu ke tempat saya sekitar ya 1 jam lah kalau naik bis, 1 jam. Karena bisnya pelan sekali. Kalau bis antar provinsinya ya. Tapi kalau misalnya kita udah dari Bangkok ke Payau itu naik bis yang untuk jarak jauh. Soalnya dari Bangkok ke Payau itu 12 jam. 12 jam pakai bis. Bisnya ada yang 2 tingkat, ada yang 1 tingkat. Ya, sama lah kayak yang SBSS transit ini. Ya, itu kencang sekali. 12 jam. Ya, karena terakhir kan terakhir gempa itu di Thailand itu kan hancur atasnya. Iya, itu direnovasi dan kayaknya sampai sekarang nggak boleh masuk ya ke dalam karena mereka masih renovasi dan sekarang malah lebih diperluas. Ya, sampai belakang itu dia udah diperluas lagi. Rata-rata wihara yang ibaratnya memang ini bukan hutan gitu ya, mereka untuk komersil, dibilang komersil juga enggak ya, tetapi paling ada untuk souvenirnya ya, tapi biasanya enggak kena biaya masuk kan ya kalau untuk umat ya, saya nggak ngerti sih karena kalau misalnya biku free. Iya. Hah? Bisa kan enggak ke di masuk wihara Rongkun, daerah Rongkun kita foto-foto apa segala macem, bayar nggak? Kayaknya nggak bayar ya. Karena kalau misalnya pameran juga nggak bayar kan, kecuali kalau misalnya kita mau beli apa-apa gitu kan. Bisa kan? Mm-mm. Mm-mm. Iya, wihara. Iya, iya, wihara putih. Pokoknya semua serba putih kan. Iya, White Temple. Iya. Terus kalau misalnya masuk dari depan itu kita naik jembatan, kanan kirinya itu seperti alam neraka. Ya, jadi bener ya. Berarti nggak salah. Berarti kalau itu nanti, karena Payau itu tempatnya kecil, nggak ada terlalu ini. Tapi di Payau ada satu wihara yang memang juga untuk orang banyak yang jalan-jalan ke sana. Wat Analayo. Rupanya besar, dia di bukit,
itu dari kita jalanan itu pengen masuk ke wiharanya itu kelihatan. Itu dibangun oleh raja kerajaan. Lumponya sampai sekarang masih hidup. Nah, Lumponya terkenal daerah sana, daerah utara. Ya, ya kalau misalnya main-main bisa ke sana. Dari Rongkun itu dekat kok. Enak. Kalau ke Thailand, ya sendiri aja, menjelajah gitu, menjelajah. Ya, kalau misalnya memang syukur-syukur ada biku yang kenal biku yang lagi tinggal di sana, nanti bisa diajak sama biku. Karena kalau misalnya ke Thailand, kayak di Bangkok segala macam udah nggak beda jauh. Iya, cuman mereka lebih safety lah. Ya, juga makanannya lebih murah, banyak makanan pilihan macam-macam gitu. Kalau misalnya untuk kuliner, tapi kalau misalnya di sana enaknya ke wihara-wihara, terutama kita ibaratnya Buddhis gitu kan. Yang ibaratnya dari sini kondisinya itu berbeda, dari Indonesia terutama kondisinya beda ya kan. Gimana sih wihara hutan itu khususnya di Thailand? Iya. Tradisi ya, tradisi kebudayaannya mereka juga kita belajar, oh bagaimana sih Buddhisnya mereka, terutama ketika di biku-biku di wiara hutan. Mereka kan kadang-kadang kita bingung, biku-biku di hutan ngapain sih, kan gitu kan. Biku-biku kerjanya ngapain sehari-hari mereka ya kan di hutan, yang notabene-nya kita mungkin nggak pernah menyentuh hutan. Itu menyeramkan mungkin bagi kita ya, tetap bagi biku saya mempunyai pengalaman. Ternyata eh, yang dikatakan oleh Sang Buddha adalah ketakutan adalah karena pikiran kita sendiri. Iya. Karena terakhir saya mempunyai pengalaman waktu saya sama Nera 10 bulan ya. Sebelum jadi biku saya sama Nera dulu 10 bulan, tanggal 8 Maret 2012. Saya Pak Baja jadi sama Nera, tanggal 27 jadi biku ya. Sama Nera. Sama Nera apaan? Nggak tahu ya. Jadi eh, kalau misalnya dibilang Samanera itu sebenarnya sejarahnya adalah kalau kita menjadi Samanera itu anaknya Sang Buddha Rahula. Itu Samanera yang pertama katanya. Karena baru umur 7 tahun. Ya, sampai sekarang itu ada dalam ketentuan bahwasanya kalau misalnya Samanera atau orang laki-laki yang ibaratnya dia pengen jadi Samanera minimal umurnya 7 tahun. 7 tahun ke atas itu tetap jadi Samanera. Kalau misalnya udah umur 20 pas, bukan umur 20 dalam kandungan juga ya hitung ya, misalnya umur 19, tetapi karena kita Chinese kan biasanya tambahin satu gitu kan, kandungan juga gitu kan. Tapi enggak, menurut itu pas kita lahir, dari situ kita lihat, dihitung 20, 20 ke atas itu bisa menjadi biku. Ya, tapi dengan perkembangannya zaman ya kan, orang kadang-kadang bingung karena dari umat awam yang tadinya punya 5 sila ya kan, habis menjadi seorang biku langsung mempraktekkan sila 227. Mereka bingung ya kan, ya maaf kata kadang-kadang ada yang kencingnya masih berdiri, kita kan nggak boleh ya, salah satunya prakteknya kencing udah nggak boleh berdiri ya, kencing jongkok kayak gitu. Terus juga masih banyak hal-hal lain ya kan, yang kayak seperti kebiasaan kita mungkin makan langsung ambil aja. Kalau kita kan nggak bisa eh, jadi seorang biku itu kalau misalnya belum diserahkan kita nggak bakal bisa menikmati. Iya, jadi eh, kenapa menjadi seorang samanera dulu, karena masa peralihan. Iya, masa peralihan menjadi seorang biku, tetapi dia menjalankan sila 10 sila plus sekia yang pakai jubah, kalau misalnya lagi pindah patah bagaimana, lagi keluar bagaimana gitu. Terus juga cara dia mandi, cara dia jalan, cara dia bicara. Iya, itu semua ada namanya sekia, 75 sekia ya kan. Terus aturan bagaimana ketika ada seorang biku, ya kan, ketika dia bertemu dengan seorang biku dia harus ngapain gitu. Terus juga ketika ada seorang biku datang ke wihara yang dia tinggal, dia harus bagaimana. Total ada 119 yang dia harus jalankan. Iya, tapi nggak jadi masalah, sama Nera masih masih bisa untuk
Karena latihan kan, masih latihan, jadi bikunya pun dibimbing sama biku gitu. Karena kalau misalnya sudah jadi biku agak repot. Iya. Kalau misalnya jadi makanya itulah dari umat peralihan menjadi seorang samanera. Ibaratnya samanera benar calon biku. Ya, tetap botak juga, pakai jubah juga. Ya, kalau misalnya seperti ini sih udah nggak bakal bisa bedain. Kecuali kalau misalnya di Thailand itu kita tradisi Thailand gampang bedainnya mana samanera sama biku. Coba aja kalau misalnya lagi acara-acara, terutama Katina, biasanya ngeliat ya kalau misalnya ada selendang gini ya, selempangnya ya, tambahan ya. Nah itu biku. Kalau misalnya dia nggak pakai, itu bukan biku, berarti samanera. Iya, sudah jelas ya, samanera ya calon ya. Jadi kita ada eh, tiga kategori umat awam, ya kan, samanera samaneri, upasaka upasika, ya kan, samanera samaneri, biku bikuni. Ya, kalau misalnya upasaka itu untuk laki-laki, upasika untuk perempuan, bagi perumah tangga, ya nama istilah palinya. Lalu kalau misalnya samanera sama samaneri, samanera untuk laki-laki, samaneri untuk perempuan. Ya, tetap menjalankan 10 sila, dasa sila. Biku dan bikuni, biku itu 227. Tetapi kalau misalnya bikuni 311. Ya, kenapa Bantir kok lebih banyak? Karena perempuan lebih berbahaya ketimbang laki-laki. Ya, enggak berbahaya dalam artian begini. Kalau misalnya perempuan, dia kan nggak bisa untuk tinggal sendiri. Iya, minimal ada yang mengawasi. Nah, makanya itu juga ditetapkan oleh Sang Buddha. Kalau misalnya ada bikuni, dia tidak boleh tinggal jauh dari wihara biku, wihara laki-laki. Karena kenapa? Kita bisa mengawasi, gitu loh. Lalu juga dia nggak bisa untuk tinggal sendiri karena rancu lah, ya. Karena perempuan untuk sendiri-sendiri juga repot, gitu kan. Nah makanya kenapa dia lebih banyak. Terus juga dalam perkembangannya bikuni walaupun dia sudah menjadi 10 wasa, ada biku baru, bikuni harus tetap namaskara. Iya, perempuan yang 10 wasa perempuan itu tetap harus namaskara dengan biku yang baru ditabis. Gitu. Aturannya, ya, mengerti ya? Nah, panjang. Pertanyaan yang lain? Ya, tertarik ya jadi biku ya? Eh? Cuma nanya, malas jawabnya lah kalau nggak tertarik ya. Ya, ya saya jawab ya. Jangan ngambek ya. Apa yang membuat tertarik ya? Karena simple adalah kama. Ya, yang lain sudah tahu. Simple jawabannya adalah kama. Ya, simple panjangnya panjang sekali ya. Tapi intinya adalah meditasi dan karena orang tua. Iya, mama saya Kristen sampai sekarang 15 tahun. Ya cuman Kristennya gitulah, Kristen wah 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 di dalam gereja. Setelah itu sudah pulang gitu, nggak terlalu ibaratnya sampai gimana lah, ketat banget gitu kan. Gitu. Ya. Dibilang Kristen enggak juga sih. Kalau saya enggak. Dulu ya namanya masih ini sempet masa pencarian lah. Ya kan, karena kan terakhir papa sudah meninggal, kita kan cung-cung cep. Ya, semua cung-cung cep ya. Tahu ya? Nggak tahu. Nah. Ya, itu kalau misalnya di Padum itu pasti banyak yang orang cung-cung cep tuh. Ya, karena Padum itu depannya kelenteng, ya kan, kelenteng masuk ke sampingnya itu baru Theravada besar. Padum Utara itu terkenal kok ya di Tangerang khususnya dulu pusat malah. Iya, jadi cung cep karena masa pencarian teman juga muslim kan, oh mereka kayaknya bahagia puasa segala macam. Terus saya juga sempat puasa ya kan, cuman udahlah nggak kuat ya kan, makan aja setengah hari katanya. Ya kan, kata dia boleh ya kan,
puasa nggak apa-apa, ikut sahur ya kan sampai jam 12, ya udah, ya kan. Ada makanan ya hajar lah ya kan lagi lapar. Heeh. Sama pernah tempat juga terakhir itu ketemu umat, dia bilang nggak kuat Bante katanya. Memang mau atasi lah gitu kan. Cuman nggak kuat, udah makan aja lah katanya. Besok-besok bisa katanya. Ya oke lah gitu. Sampai mana ya tadi ya? Pencarian, ya kan. Sempat masuk Muslim juga, lalu ke gereja juga, banyak teman-teman. Orang tua, mama aja kok. Udah daripada hari Minggu tiduran aja di rumah gitu kan. Mendingan udah ikut mama aja ke gereja katanya. Kagak, ya kan. Tapi terakhir pergi juga. Sebelum itu sama teman-teman, kok orang begini, ada nangis, ketawa, ya kan. Musiknya justru yang membuat kita bisa sedih, musiknya bisa membuat kita bahagia, ya kan. Juga plus sama syairnya juga. Jadi hukum apa ya? Mungkin dia bilang hukum hipnotis ya di sana ya. Dia bilang apakah mereka mengenal meditasi? Sebenarnya mereka juga mengenal meditasi. Iya. Dengan apa? Pendengaran. Coba kalau misalnya dia nggak fokus segmen begini, ya kan, dia nggak bakal bisa menangis sampai begitu. Iya. Tetapi karena dia fokus dengan apa mengikuti juga, ya akhirnya terbawalah suasana perjalanan Muslim, Kristen, akhirnya mentok-mentok ya di Buddhis juga. Cung cep, ya kan, masuknya ke Buddhis yang bener baru. Apa agama kamu? Buddha. Ya, kita menjawabnya dengan mantap. Buddha, jangan Buddha KTP. Ya, sekarang saya tanya. Nah, sekarang saya gantian saya tanya, ya kan. Rasain ya. Deg-degan ya. Ya. Kok Buddha kan? Buddhis kan? Nah, Buddhis sudah berapa lama jadi Buddhis? Ya nggak jadi masalah. Secara KTP ya. Ya, yang dulu biarlah sudah berlalu ya. Yang sekarang berapa lama ininya? Maksudnya terlalu aktif gitu tahu. 2 tahun 3 tahun ya. Susah nggak? Susah. Kenapa mau? Yang lain dijanji-janjiin, oh enak kali itu. Iya, iya. Kenapa mau jadi Buddhis? Padahal yang lain itu menjanjikan. Percaya masuk surga. Ya, kita goyahin nih. Ya kan? Hah? Gak percaya. Kenapa gak percaya? Orang aktifnya juga baru 2 sampai 3 tahun kok. Iya, maksudnya kenapa? Ah, ya kacung-cungcep ya. Kenapa bisa sampai benar-benar yakin bahwasanya ini loh yang saya yakini dan ini benar menurut saya? Ya, saintifik. Tapi dalam Kalamasuta jangan karena kitab suci, jangan karena dari logika. Ya, Sang Buddha dalam Kalamasuta itu jelas ya, dalam suta. Bukan karena Sang Buddha sendiri mengatakan, bukan karena dari turun temurun. Gitu doang. Wah, saintifik ya. Kurang nih. Harus saya tanya lagi, saya cecer terus ya. Iya, salah datang dia. Enggak. Nah, misalnya begini, minimal kita lebih bahagia. Iya, ketika kita menjadi Buddhis, bahagia, bahagia karena kita nggak bisa untuk gampang dibodohi. Ya, ya, toh kita juga sama seperti realitas ya. Dan saya juga kemarin sempat menjelaskan bahwasanya yang berhubungan dengan dhamma, ya, dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu berhubungan dengan kebenaran. Dhamma adalah kebenaran. Ya, jadi dibilang yang lain
Disebut dengan agama, enggak juga. Iya, mereka juga mengajarkan tentang kebenaran, ya kan? Tapi kebenarannya masih dipertanyakan. Ya, kalau misalnya kebenaran yang mungkin sudah kita lihat dan buktikan, itu kebenaran yang tidak mungkin bisa kita orang lain untuk ubah, ya kan? Banyak yang bingung mengenai kebenaran ini, iya, karena mereka masih setengah-setengah. Iya, mereka masih hanya mendengarkan, oh iya percaya, oh kata Bante mah bener lah. Udah kata Bante mah Bante aja udah gak mungkin bohong, ya kan? Lah, ya. Jangan, udah Sang Buddha udah kasih tahu, jangan karena biku juga, jangan karena itu Sang Buddha sendiri yang mengatakan loh. Iya. Kita harus berani membuktikan terlebih dahulu. Kata-kata ehipasiko itu luar biasa. Iya. Datang, lihat dan buktikan. Ya, kita dituntut untuk ayo datang, ayo lihat, ayo kita buktikan sendiri. Ya, apakah benar ketika kita menjalankan, oh ya ini yang dikatakan oleh Sang Buddha, kita membawa kebahagiaan bagi kita, ya kan, membawa ketidakmelekatan, ya, karena banyak orang coba ya, terutama di sini, wah saya lihat luar biasa ya. Mereka dituntut untuk push kerja karena tuntutan masing-masing, ya kan, dan akhirnya apa, mau ya, sedangkan yang diajarkan adalah kita di sini adalah untuk melepas. Semakin kita mendapatkan, semakin kita khawatirnya semakin bertambah. Contoh ya kan, oh saya ada ini, saya baru beli ini, ntar ditinggal sedikit udah takut hilang, wah mahal lagi, ya kan. Saya udah beli handphone baru, ya kan, handphonenya takut hilang, khawatir lagi. Beli mobil baru takut lecet, ya kan, khawatir lagi, ya kan. Tapi kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwasanya oh ya ini pun akan hilang, sama seperti kita dulu masih belum punya, ya kan. Kalau misalnya dibilang inti dari kayak misalnya kita contohnya adalah seperti gelas, kalau misalnya kita bisa menembus dari itu adalah gelas itu dia hanya terdiri dari berbagai unsur membentuk satu kesatuan menjadi sebuah gelas. Ya. Nah, ada satu saya ingat di dalam Milinda Panha, ya, Milinda Panha tentang pertanyaan ya Raja Milinda terhadap yang Arya Nagasena. Nah, ini kita main katanya isi adalah kosong, kosong adalah isi. Nah, jawabannya ini ditemukan dalam Milinda Panha seperti ini. Kok datang ke sini naik apa? Naik bus. Bisa nggak sebutkan sama saya yang mana yang dikatakan bus itu sendiri? Apakah lampunya? Apakah rodanya? Apakah supirnya? Apakah pegangannya? Apakah kacanya? Apakah yang semuanya? Bus ini juga Henry, ini Henry, ini Henry, ini Henry, ini Henry. Bisa nggak sebutkan mana yang namanya bus? Nggak ada, tapi ada, ya. Betul, kesatuan. Begitu juga dengan katanya satu kesatuan itu ketika kita leburkan tidak ada inti yang benar-benar dapat dikatakan bahwasanya itu bus, ya. Lalu kalau misalnya dibilang nggak ada, itu ada, ya, tetapi hanya membentuk satu kesatuan. Begitu juga dengan manusia, terdiri dari nama dan rupa. Nama membentuk karakternya masing-masing, sifatnya ya. Patawi Apotejo Wayo, tahu ya kalau misalnya belajar Abhidhamma, udah ada yang belajar Abhidhamma belum? Angkat tangan, yang udah belajar Abhidhamma. Nah, Patawi apa? Ya nggak ingat juga nggak apa-apa, pokoknya unsur, ya 4 unsur ya. 4 elemen, ya panas gitu kan, cair, udara, unsur tanah. Makanya dibilang manusia meninggal dari tanah kembali ke tanah. Itu hanya sifat melebur. Ya.
Nama dan rupa, ini dari rupa, ya rupa kita. Nah nama itu apa? Merasakan nggak? Oh ya, perasaan sedih, perasaan bahagia, merasakan nggak? Merasakan, ya kan? Lalu oh bentuk-bentuk pikiran ini, bentuk pikiran, oh kok seperti ini, ya kan? Dan itu juga bentuk-bentuk pikiran itu secara nggak langsung dengan pencerapan, ingatan, ya ingatan. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita hanya memberikan makanan terhadap rupa, makanan jasmani, iya, makanan batin kita nggak kasih, kering kerontang. Seperti ibaratnya ranting pohon ketika dipercikin api langsung panas, langsung kebakar. Ya, sama dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Ya, kalau misalnya kita nggak belajar dhamma, kita nggak praktik dhamma, ya kan, batin kita itu kering, nggak pernah disiram katanya, nggak pernah dikasih makan. Tetapi kalau misalnya ranting kita siramin, ada api, bisa nggak kebakar? Nggak bisa. Mungkin bisa bakar, tapi lama. Begitu juga dengan kita. Kalau misalnya kita sering praktik dhamma, belajar dhamma, ya kan, kita menghadapi orang mencaci maki kita menghadapi segala sesuatu masalah, kita nggak langsung emosi. Iya, kita nggak langsung terbakar. Paham ya? Jadi makanya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak orang-orang yang eh, saling menjatuhkan satu sama lain, ya kan? Karena mereka hanya memberi makan terhadap rupanya mereka. Mungkin mereka memberikan makanan terhadap batinnya, tapi makanan yang tidak sehat. Gimana katakan tidak sehat? Gimana tidak, ya kan? Mereka kebenciannya masuk, keserakahannya dipupuk terus, ya kan? Kebodohannya juga dipupuk terus. Ya. Bukannya malah untuk mengikis, tapi mereka selalu kasih racun terus. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dhamma yang dipuji oleh guru para dewa dan manusia, itu sudah pasti hal-hal yang baik. Ya, apakah benar? Ya, marilah kita sama-sama membuktikan, sama-sama membuktikan apa yang sudah diajarkan. Apakah benar? Apakah benar? Apakah benar? Kita selalu berpikir, apakah benar sih? Apakah benar sih? Kan dari situ kita semakin lama semakin dituntut untuk terus mencari sehingga ketika kita sudah menemukan jawabannya, keyakinan akan muncul di sana. Keyakinan yang dimana walaupun kita hanya baru sedikit membuktikannya, tetapi itu sudah tidak bisa digoyah lagi. Contoh, mungkin banyak yang para biku ya mengatakan, ya kita sering mendengarkan, ya kan, dari para biku, beliau sering mengatakan kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berdana dulu. Kan gitu kan? Ya. Benar ya? Nah, jadi kalau misalnya kita berdana, pasti kita akan mendapatkan. Benar ya? Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak mengetahui bahwa dari kita juga nggak praktek, oh gimana Bante, saya kan lagi pengen, lagi butuh, ya kan? Justru saya malah pengen dikasih sama orang, bukannya saya malah ngasih orang. Bener ya? Saya lagi butuh masalahnya, tapi saya dituntut untuk kasih dulu, baru saya mendapatkan. Orang saya lagi butuh kok, kan gitu. Gimana? Tapi orang kalau misalnya sudah benar-benar yakin, walaupun dia nggak walaupun dia sedang butuh bagaimanapun kekurangan, dia akan memberikan. Iya. Dan pada akhirnya dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Contoh dana itu bukan hanya berhubungan, oh orang tahunya dana itu pasti berhubungan dengan materi, dengan uang, dengan apa segala macam. Cukup senyum bikin ketawa orang bahagia, sudah dana. Iya kan? Dana tenaga sudah bisa. Iya. Jadi orang selalu berpikir, oh materi. Dulu juga ini salah satu yang ibaratnya membuat saya menjadi tertarik dengan agama Buddha adalah dengan dana ini. Iya. Karena saya berpikir, orang dana, ada nggak sih yang ibaratnya, saya kan masih muda, saya masih punya tenaga yang bisa saya berikan. Ya kan? Jadi apa yang bisa saya berikan? Karena pemberian itu pun ternyata menjadi sebuah dana yang baik. Contoh,
Yang paling simpel adalah kita bersihin WC di wihara tuh. Ya, kalau misalnya kita sering bersihin toilet yang di wihara, ya kan, itu pasti banyak orang yang ibaratnya seneng. Oh, mana ada sih ibaratnya di tulisannya Sanggarum ya. Nah, tinggalkan toilet seperti apa yang ingin kamu temukan katanya. Apa bahasa Inggrisnya ya? Please leave toilet as you would like to find it. Katanya gitu. Saya bilang, wah ya bagus juga. Karena ketika orang datang itu pasti bahagia, bersih, nggak bau. Terus juga kita nih kayak begini ibaratnya kan. Kita bisa sapu sampai bersih, ya kan? Ya sama-sama. Ya, kita bersama lebih cepat, lebih baik. Iya, lebih banyak, lebih baik gitu. Itu padahal hal-hal kecil, ya kan? Berpikir, oh bisa, ini dana, ya sudah. Makanya dari situ saya tekad, walaupun saya masih muda, ada kesempatan, ya kan, bagaimanapun, ya kan, pasti akan saya ambil. Contohnya ya, sampai malam tahun baru Imlekan, ya kan, nggak ada di rumah. Terakhir di Tangerang itu ada, kok kenal sama Tante Tinghong nggak? Tinghong, Tante Tinghong nggak kenal ya? Saat dia yang ngajak saya, setiap malam tahun baru itu kita baksos. Pas malam tahun baru, besokannya tahun baru, malamnya kita baksos. Yang ngamuk lah mama saya, ya kan. Orang kita suruh kumpul-kumpul biasanya, ya kan. Ini malah nggak ada gitu kan. Tapi saya bilang, nanti mama saya akan mendapatkan manfaatnya dari apa yang saya lakukan. Walaupun saya nggak mendapatkan manfaatnya. Iya, yakin dulu, ya kan. Dari situ, baksos. Wihara mana yang membutuhkan tenaga untuk misalnya bantu-bantu dalam acara, pergi. Itu walaupun udah baju dilemparin bagaimanapun, balik lagi ya kan, pulang lagi, begitu lagi ya kan. Terus dilakuin. Akhirnya sekarang ya kan, mama saya sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Ya, banyak orang ibaratnya yang main ke rumah, ya kan, tanyain mama saya bagaimana kabarnya, ya kan. Kadang-kadang mereka baksos juga di rumah. Kayak gitu. Ya, timbal balik, ya saya nggak mendapatkan manfaatnya. Saya bilang pasti apa yang saya lakukan pasti akan berimbas, terutama untuk saya dan keluarga, ya, terutama mama saya. Jadi keyakinan kita kadang-kadang masih dipertanyakan, keyakinan menjadi seorang Buddhis, ya, karena tidak semua orang yang bisa mendapatkan dan membuktikan bahwasanya kita benar-benar sudah membuktikan ternyata benar loh, dana, menjalankan sila dan meditasi itu manfaatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Jadi makanya saya bilang Buddhis gampang? Enggak. Ya. Tetapi bahagia enggak? Bahagia. Karena udah nggak mungkin lagi. Kamu harus percaya ya katanya. Udah nggak mungkin lagi, gitu kan? Gitu. Harus bertanya. Ada yang lain? Kalau misalnya untuk mencapai jana tidak. Kalau misalnya untuk sepertinya untuk mengatasi permasalahan yang timbul di dalam meditasi itu ada. Di dalam Witakasantana Sutta Majjhima Nikaya. Itu tentang meditasi. Bagaimana ketika kita meditasi, kadang-kadang kan kita meditasi menemukan, aduh, bukannya meditasi kita semakin bahagia, malah nggak bahagia, ya kan? Terus juga kita muncul meditasi, bukannya kita mendapatkan manfaat, malah nggak mendapatkan manfaat. Akhirnya apa? Bosen, udah nggak mau meditasi. Dalam Witakasantana Sutta itu ada salah satu aja ya saya sebutkan ya. Kalau misalnya kita memakai objek anapanasati, ya di sana muncul yang namanya keserakahan, yang namanya muncul kebencian, ya kan, muncul kemarahan, kita harus ganti objek. Itu yang pertama. Ya, jadi kita bukan pas dengan anapanasati.
Ya, karena kalau misalnya dalam meditasi kan ada dua, ya. Tahu ya apa aja? Betul, samatha dan vipassana. Samatha apa? Melatih konsentrasi. Yang vipassana pandangan terang. Pandangan terang. Nah, memang nanti ketika kita untuk mencapai sotapanna adalah kita harus menjalankan vipassana. Ya, ada 16 nyana katanya, 16 pengetahuan. Ketika 16 pengetahuan itu kita sudah dapatkan, baru kita bisa mencapai sotapanna katanya. Betapa susahnya kita mencapai sotapanna gitu. Nah, dan kita ini secara teori ya, secara konsepnya semua enggak mungkin kayak begini. Samatha itu ada 40 objek. Ya kan? Vipassana itu ada 4. Ya. Nah, yang kita lakukan anapanasati ini adalah salah satu dari bagian samatha, anapanasati. Ada lagi yang kita merenungkan sifat-sifat Sang Buddha, merenungkan sifat-sifat Dhamma, ya kan. Sampai terakhir katanya pergerakan di Thailand di Myanmar itu ada 969. Tahu nggak 969 itu apa? Di Buddhis ada loh. Ya, itu angka sakti. Ya, 969. Benar, tepat sekali. 9 adalah sifat seorang Buddha. 6 adalah sifat Dhamma. 9 adalah sifat Sangha. Gak percaya? Wah, kita harus buktikan nih. Iya. Biar saya nggak ditanya lebih spesifik gitu kan ya. Kita ada buktinya, langsung jelas ya, sampai akar-akarnya gitu. Ya. Jadi itu salah satu dalam Vitaka Santana Sutta. Bisa diiniin. Tapi untuk mencapai jhana situ dia enggak ini. Mungkin di Wisuddhimagga ada. Untuk mencapai konsentrasi Wisuddhimagga ada sepertinya ya. Cuman Wisuddhimagga dalam versi bahasa Inggris saya enggak begitu paham. Dia nggak mungkin bisa langsung kita harus jalanin kayak begini. Tetapi ketika kita bertanya, dia akan menjelaskan. Seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begini. Nggak bisa begitu. Ya. Dan saya nggak pernah bertanya mengenai meditasi saya sih. Karena meditasi yang diajarkan oleh mereka dan apa yang saya jalankan itu berbeda. Berbeda. Karena kan saya udah ibaratnya cocok juga dengan Vipassana ya. Vipassana gitu. Paling tanya yang mengenai kehidupan ya terakhir itu ya karena apa ya, teman biku ada junior lah, dia junior tapi umurnya sudah tua ya kan, dia baru berapa wasa tabis ya kan, duluan saya tabisnya. Namanya orang Thailand kan mereka seperti biasa aja, nggak ada kayak gimana. Kalau misalnya di Myanmar kan semua meditasi kan, ibaratnya kan gitu kan. Di sana kita bebas. Ada satu kejadian, dia apa ya, aneh-aneh. Iya, dia aneh-aneh, pokoknya aneh sekali lah ibaratnya. Kalau di sana ya kita harus cangkul sendiri tanah, ya kan, terus kerja semua sendiri gitu kan. Ada waktu itu dia ngajak ngapain ya, saya lupa ya. Ya pokoknya adalah satu kejadian di mana itu bertentangan dengan Vinaya. Ya kan? Itu bertentangan dengan Vinaya. Saya langsung tegur kan. Saya langsung tegur dengan baik gitu kan. Itu enggak boleh, saya bilang. Pakainya lungpi. Lungpi. Itu enggak boleh, saya bilang. Dalam pakai bahasa Thailand ya kan. Katanya. Terus kata dia, yang mana yang benar, dia bilang. Ya jangan dilakuin, saya bilang. Lah kalau misalnya nggak dilakuin, siapa yang mau ngelakuin, dia bilang. Ya panggil umat lah, saya bilang. Oh, umat cuma sibuk katanya. Gitu, dipanggil nggak mau. Ya memang si umatnya juga parah juga ibaratnya di sana. Karena udah diteleponin berkali-kali nggak mau datang. Iya, jadi mau nggak mau dia karena ribet, mungkin nggak mau ngerepotin umat, akhirnya dia kerjain sendiri. Wah debat lah di situ ya kan.
"Oh, gini 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 gini." Ya ngambek ya kan ceritanya, saya ngambek. Terakhir saya meditasi merenung, kok kayaknya tadi bego amat gitu. Tegur dia segala macam, itu kan udah urusan dia gitu kan. Saya bimbang kan. Saya bimbang, saya tanya sama waktu itu saya tinggal sama Acan Sombun. Acan Sombun cuma bilang gini, hehehe, dia bilang gitu. Ya, dia cuma bilang gitu, dia senyum aja. Dia bilang gini, kamu meditasi, meditasi kamu kemana katanya. Mengerti nggak? Iya, orang yang seperti itu kenapa kamu yang emosi? Dia bilang, wah, dalam juga yang saya bilang. Iya, orang dikasih senyuman kayak begitu, tapi jawabannya dalam kan, wah, ini banget. Dari situ saya, aduh, pas dia bilang kayak begitu, saya bener-bener pengen nangis itu. Iya, wasa kedua itu saya ingat sekali. Iya, wasa kedua saya pengen nangis. Saya bilang, acannya tampangnya selenge-selengehan gitu kan. Kuki kuki kuki. Dia ada, iya orangnya pokoknya nggak kayak mindful lah. Iya orangnya sebodoh amat gitu, gitu kayaknya selengehan ya. Kalau misalnya ngelihat Bante Jack sama ngelihat saya mungkin lebih ini, dia lebih parah selengehannya. Tapi ketika kita tanya kayak begitu, waduh, iya luar biasa ya, udah dalam. Karena guru, iya dia guru guru agama Buddha di sekolah Thailand, ngajar tingkat SD sama SMP. Ya, dan dia juga bilang, dulu sama katanya meditasi juga dia. Dia sudah praktek, kita yang baru masih belum gitu kan, masih belum lewat masa-masanya. Makanya dia bilang, ini mah udah lewat masanya. Iya, masa-masanya saya. Jadi sekarang melihat keluar orang kayak begitu, ya sudahlah. Dia nggak tanya. Inilah pentingnya, iya. Kadang-kadang kalau misalnya dia nggak bertanya, kita nggak perlu untuk kasih tahu. Karena seolah-olah kita menggurui. Kecuali kalau misalnya dia bertanya. Nah makanya kenapa di Thailand itu juga banyak umat yang tanya sama saya, Bante, itu kok dia udah salah nggak dikasih tahu sih Bante, segala macam. Kalau saya bilang balikin lagi ya kan. Jadi dianya juga nggak bertanya kan gitu. Nah makanya inilah pentingnya kita ketika kita tidak mengetahui segala sesuatu, kita harus bertanya. Ya, jangan kita nggak tahu, kita masih ngelakuin, wah itu bahaya. Ya, itu bahaya. Eh, Namanya masih muda ya, baru dulu dua wasa, umur 23. Wah, masih menggebu-gebunya, iya kan. Nah, katanya emosi juga masih labil apa segala macam ya. Ngeliat kayak begitu, aduh, ya sudahlah. Iya, meledak lah ya kan. Kayaknya sekarang-sekarang ya. Oke. Mm-mm. Yang lain? Kalau nggak begitu berarti kita nggak ada pikiran kok. Karena masih ada pikiran melekat di dalam pikiran kita, makanya seperti itu. Nah intinya adalah kita harus bisa. Kata Sang Buddha, kalau misalnya kita menjalankan sila dengan baik, itu nanti akan bisa meredam meditasi kita. Karena dana, sila, dan meditasi itu saling menunjang. Ya, pernah nggak merasakan ketika kita melanggar sila, salah satu sila aja, ketika kita meditasi, kok tadi saya berbohong ya? Itu juga salah satu gangguan. Iya, pikiran-pikiran seperti itu juga, itu nanti akan bisa. Apalagi kalau misalnya kita dalam retret yang panjang. Kalau misalnya hanya sebentar, ya kan saya ibaratkan seperti ini. Kita meditasi cuma berapa menit. Dan kita habis kerja itu berapa jam. Jadi nggak seimbang. Ya, kecuali kita masuk kandang macan. Dalam artian retret meditasi. Gitu loh. Dalam waktu ya misalnya 3 bulan, 10 hari. Itu benar-benar 10 hari itu dari awal itu kita udah benar tinggalkan pekerjaan. Paling itulah ya kita dibodohi oleh pikiran kita sendiri. Memori-memori lampau itu keluar semua. Tapi dari sana kita bisa belajar. Belajar untuk melewati. Karena itulah salah satu gangguan pada
untuk yang pemula. Ya, tingkat lanjut juga sama. Ya, justru kalau misalnya tingkat lanjut dia nggak hati-hati itu bisa bahaya juga. Karena kenapa? Semakin lama, semakin pikiran itu lebih halus. Ya, objek itu juga lebih halus. Kalau misalnya dia nggak hati-hati dan dia nggak waspada, dia nggak bakal bisa menangkap objek itu. Akhirnya dengan tenang, oh ya hanya menyadari. Tiba-tiba gitu, pernah nggak ngerasain? Tiba-tiba meditasi, begini sendiri, gruk, kepalanya, ya langsung begini. Ya kan? Padahal kita nggak ngantuk loh. Pernah nggak ngerasain gitu loh. Nah nanti ya pasiko ya datang lihat dan buktikan, praktekkan dulu baru bisa. Iya, hanya orang-orang yang ibaratnya dia sudah mengalami pasti dia akan tahu. Itu nggak ngantuk. Iya. Itu orang-orang lagi gimana nggak ngantuk, orang lagi tegak apa lagi tegak begini tiba-tiba krek. Tapi dia kerasa karena ketika badan itu yang orang lain melihatnya cuman sehalus, bagi dia itu gerakannya udah luar biasa gede. Sama seperti kita begini, kepala begini. Ini aja udah begini aja, mungkin orang lihatnya nggak ada gerakan, iya. Tapi bagi dia yang meditasi itu gerakannya udah berapa ini tahu, ya kita menyadari tubuh. Ya. Jadi apakah ada tips-tips lebih banyak latihan lebih bagus? Iya, tipsnya nggak ada yang lain, lebih banyak harus banyak latihan. Kurang waspada, kurang waspada, kurang waspada, ya. Karena kurang waspada itu, kurang sati itu, kurang perhatiannya itu. Nah, karena dia ngerasain kok. Oh, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Kayak emang ini udah ibaratnya sudah jinak. Iya, sudah nggak terlalu banyak keluar. Ini balik lagi, mental lagi, mikirin sana, balikin lagi, mikirin sana, enggak. Ya. Karena saking enaknya, akhirnya langsung begini sendiri. Ada malah lagi, dulu udah seret, tiba-tiba lah alarm udah bunyi, cepet amat 1 jam, biasanya gitu. Itu ada. Iya, pernah. Karena kenapa? Kadang-kadang ada badan kita udah tegak segala macem, itu harus saking relax. Orang meditasi kan enak. Ya, apalagi kalau misalnya kita capek, meditasi selesai, itu bisa seger loh. Percaya nggak? Nggak bisa tidur malah. Nggak percaya kan? Jangan langsung percaya. Enak aja ya kan? Iya, mentang-mentang saya yang ngomong ya. Ya, ya buktikan. Iya. Karena saya sudah buktikan sendiri sih. Ya, berapa kali kecapean kan, udah habis kesana acara, pakai ke sini lagi. Ya itu kan kita biasa kan ada biku senior kan, ikut biku senior. Kita kan biku junior hanya dengar duduk, udah kan tutup mata. Udah selesai meditasi, udah selesai. Itu udah langsung seger lagi. Iya, sama seperti katanya ketika kita seperti itu, kita meditasi, batin kita dicas lagi. Ya, seperti kita mencas handphone ya, seperti itu. Jadi dayanya semakin kuat lagi. Oke. Harus lebih eh, hati-hati. Maksudnya tetap kita terus giniin kan, kalau misalnya Cici pakai apa? Budo ya, nafas ya. Ya, nafasnya harus benar-benar lebih kepada harus kita tekankan lagi dan harus kita rincikan. Misalnya nafas kan kita hanya mengendari oh nafas masuk, nafas keluar. Ini lebih lagi. Oh saya nafasnya panjang, nafas masuk. Oh saya keluarnya nafasnya pendek. Hanya mengetahui ya, mengetahui. Terus juga oh ya ketika saya nafasnya masuk, oh ada unsur panas. Ketika keluar ada unsur dingin. Gitu. Jadi itu harus kita ketahui. Gitu loh. Ya, lebih pelan, lebih pelan, lebih pelan. Dulu mungkin cepet, pasung, budo, ngap-ngapan gini. Karena kan alami. Coba dah, tanpa perlu kita buat-buat, dia pasti akan nafas sendiri kok. Ya kan? Nah dari situ kita lebih ini lagi, tajamkan lagi katanya. Sikat dengan apa? Itu panjang, pendek, terus juga panas dan dingin.
kayak gitu. Orang meditasi karena sudah pernah ngerasain kecapean, meditasi buatnya apa? Supaya ngilangin ngantuk. Iya, akhirnya udah duduk meditasi lah, udah oke 1 jam, krek. Akhirnya objeknya dia ya udah, tadinya dia cuman udah bisa sampai ibaratnya mengetahui bahwasanya panas dan dingin, ya kan panjang pendek, akhirnya cuman apa? Oh ya masuk, oh ya keluar, oh ya masuk, masa keluar, tiba-tiba keng langsung 1 jam. Gitu. Buka mata langsung seger. Iya. Tapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan ya pikirannya malah lebih halus. Mm-mm. Waktu juga harus diamati. Maksudnya? Kan tadi ting 1 jam. Oh enggak perlu, nggak perlu. Iya. Itu kalau misalnya kita lagi sesi bersama ya. Kalau misalnya lagi untuk sendiri justru tanpa perlu pakai jam malah lebih bagus. Karena kalau misalnya kita dengan jam itu kadang-kadang itu kok alarm nggak bunyi-bunyi. Ya, ya tadi meditasi ya, ya. Itu adalah nyata ya, itu adalah nyata pikiran kita itu selalu seperti itu. Iya. Jadi usahakan ya udah selesai. Saya bilang 30 menit tadi kecil banget. Sebentar. Iya, yang belakang udah kresek kresek kresek. Wah, saya tahu ya. Oke lah, saya dengar kok. Iya. Oke, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Nggak boleh. Ya, ya, ya. Heeh. Ah, berarti itu mungkin terlalu dongak. Iya, ada palanya itu harus lebih begini. Karena kepala itu sebagai penyeimbang. Mm-mm. Ah, berarti posisinya itu harus majuin lagi. Iya, bisa, bisa, bisa. Kalau saya dulu malah bisa sampai begini loh, posisinya bisa sampai begini. Karena ini kan kita kan ini duduknya ya, itu kan benar-benar kerasa pas, malah bisa begini, miring. Iya. Tapi kalau misalnya kita tahu, iya, pasti kasar sekali ini. Kalau kayak gini, ya kan, langsung kita pelan-pelan. Dan kalau misalnya meditasi, kepalanya jangan begini. Ini mah ada nunduknya sedikit begini, melihat ke bawah matanya. Jadi jangan begini. Walaupun mungkin ininya pegel, tapi usahakan adalah ininya nggak boleh begini. Ya minimal ada ke bawahnya sedikit. Gitu. Semoga ini penyeimbang. Malah lebih parah lagi, kejadian banyak lah. Kalau misalnya kita sering banyak meditasi, kita begini sendiri, gitu. Ya kan, kaget sendiri. Ada yang lebih parah dulu saya pengalaman ngelihat orang meditasi ini sampai miring begini nih. Iya udah tua lagi. Saya bilang, saya bukannya meditasi, saya malah ngeliatin dia. Buset, saya bilang. Iya, sampai miring kayak gitu kan, buset. Ya penampakan fenomena yang luar biasa. Saya udah tua, lama lagi duduk miringnya. Ya nggak taunya katanya itu dia ngerasanya, ya kan, miringnya ke sana. Dia merasa miringnya ke sana. Ya makanya dia begini supaya seimbang, biar nggak oleng ke sana. Gitu loh. Oh nggak boleh, itu kan harus diamati. Iya, iya. Harus bisa dikembalikan ke posisi yang benar. Karena kalau nggak lebih parah loh, itu baru posisi badan, postur. Ada yang kejadian lebih parah adalah dia merasa begini sendiri. Goyang nggak palanya? Hah? Palanya goyang nggak? Dia nggak ngerasain bahwasanya palanya dia goyang. Lebih parah, banyak. Nah makanya itu adalah rintangan-rintangan untuk kemajuan batin, rintangan-rintangan dalam meditasi, banyak sekali. Ya, contohnya nggak usah begini lah, itu kan paling kasar, kita pasti bisa tahu. Pernah nggak ngerasain waktu meditasi tiba-tiba enteng, tiba-tiba merinding sendiri, tiba-tiba tenang banget. Pernah nggak ngerasain? Pernah ngerasain. Itu juga salah satu rintangan, jangan salah.
Nah, setelah itu langsung brek, ya kan? Langsung muncul mulai dari awal lagi. Nah, nanti hipasiko sendiri. Iya, tapi jangan cari, hanya melakukan. Pasti nanti akan merasakan. Ya, ketika meditasi udah sangat tenang, luar biasa, tiba-tiba ada setan katanya, langsung buka mata. Takut. Ya, padahal kagak. Iya, ada loh, ada. Iya, ada. Mungkin di sini juga pernah ngerasain. Dan dia bilang begitu. Gak mau Bante, setiap saya meditasi soalnya merinding terus katanya. Habis saya meditasi merinding terus, saya bilang, itu salah satu gangguan. Salah satu gangguan meditasi ya. Ya mungkin walaupun itu setan, tapi kan itu kan salah satu gangguan juga. Kan gitu kan. Terus ada yang benar-benar dia enteng sekali. Akhirnya dia terlena. Kok begini ya, wah enaknya luar biasa, bahagianya luar biasa. Tiba-tiba langsung dia ngelupa dengan objeknya. Akhirnya semua hilang. Ya, objeknya dia lupakan. Dia terlena dengan yang enteng itu, akhirnya objeknya terlupakan. Ketika dia sudah ininya hilang, dia mulai lagi, oh ternyata saya terlena dengan ini. Orang yang sudah terlena seperti itu, dia gak bakal bisa maju loh, bahaya. Sama seperti katanya kita senang di alam para dewa, ya senang-senang terus nggak pernah berbuat baik lagi, ya karma baiknya habis masuk alam mapaya, rasain, gitu. Karena alam mapaya kan alam abadi katanya, tempat kita yang abadi itu. Gimana nggak abadi? Orang yang kenal Dhamma itu berapa banyak? Orang yang kenal Dhamma itu berapa persen? Gitu. Ya, mengetahui. Oke. Mm-mm. 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 Untuk heeh. Wah, 1 hari nggak mau saya. Kurang. 1 hari ya. Itu juga nggak 1 hari full itu. Iya, katanya dari jam 8 sampai jam 4 katanya. Oh, enggak katanya. Ya tapi nanti bisa lah. Bisa. Jangan tersinggung ya. Hah? Kenapa? Iya. 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 Harus saya omel-omelin. Mukanya saya ingetin dah. Dendam. Enggak. Bercanda. Ya. Jadi kalau misalnya Sunday service itu, kalau misalnya saya dikasih tema juga kadang-kadang bingung. Question answer kayak begini juga bingung. Apa dinin gitu kan kira-kira. Nah, mungkin ada beberapa yang sebenarnya banyak. Cuman ketika ini ya mungkin nantilah ya kan. Bisa. Itu. Ada pertanyaan lain? Saya masih bahagia nih. Maksudnya? Ada liburan. Semester awal November Desember, terus semester kedua bulan berapa ya? Saya cuma hanya tahunya November Desember aja. Karena musim dingin. Iya, musim dingin. Rencana pas musim dingin saya mungkin balik ke Thailand atau retreat meditasi. Kalau pas musim panas baru balik. Iya karena panasnya minta ampun 40, 41. Itu masih enak loh kata Bante Jack di Australia katanya bisa sampai 50. Iya 50 sampai 55 katanya di Australia. Udah saya bilang 40 aja saya udah nyerah. Musim panasnya di mana? Nanti saya mau ke Myanmar. Kurang lebih sama lah Thailand sama Myanmar. Thailand, Myanmar, juga Laos. Itu
sekitar bulan paling panas-panasnya adalah sekitar bulan Maret dan April. Nah, makanya kenapa ada Songkran di bulan April, itu festival air. Nah, itulah musim panas. Nah, makanya kenapa? Ya dia main panas, main air ya kan, buat nyemprotin orang. Katanya kenapa? Biar orang berbahagia. Karena saking kepanasan kita semprot itu kan enak kan, adem kan. Nah, dia bahagia. Makanya kalau misalnya kita ke sana di bulan Maret dan April itu nggak boleh marah. Turis-turis itu malah senang malah. Wah, udah siap-siap gitu kan, beli ya kan. Langsung ya, wah perang sama air. Iya. Dan itu pun ada tipsnya kalau misalnya mau ke sana nanti. Kalau misalnya bawa tas harus bisa siap-siap tasnya itu diituin nama plastik. Jadi kita bawa rangkapan juga gitu. Tapi kalau misalnya amannya itu jangan langsung ganti. Gantinya nanti kalau misalnya kita di hotel. Karena udah ganti dihajar pula nanti ketemu pasti kalau misalnya umat di sana dia nggak, kita dari Indonesia bagaimanapun ketemu sama umat awam itu pasti disemprot. Kalau biku dia nggak berani. Iya nggak berani. Iya dia semprot atas sila. Oh, oh, ya itu juga boleh, ya itu juga bisa. Salah satu cara ya menjalankan sila ya bisa. Tapi kayaknya putih-putih kalau jalan-jalan kayak begitu kayaknya nggak masuk akal juga sih. Iya, pasti dia juga tahu sih. Iya, ya. Kecuali kalau misalnya putih-putih ya pasti nih di putih-putih nih dia mau menghindari kita semprot nih, ya kan. Inggris, cuman Inggrisnya masih au ya. Bagus bisa ketemu dengan orang-orang Indonesia, ya. Juga ya bahagialah saya. Ibaratnya di negara orang, ya kan. Kita bisa ketemu sama-sama yang dulunya nggak kenal bisa jadi kenal, yang sudah kenal nggak boleh sayang. Iya, heeh, gitu. Ya, karena kalau Thailand, komunitas Thailand memang kuat. Di negara manapun ada wihara, wihara Thailand itu pasti orang-orang Thailand itu luar biasa kuatnya ya. Jadi kita sudah mulai merwabah nih. Nah makanya ada satu ramalan orang Jawa, ya kan. Nanti pusat agama Buddha lah di Indonesia. Ya, negara-negara lain akan belajar di Indonesia. Sudah ada dulu, ya kan. Itsing itu, ya, Itsing. Dulu belajar di Indonesia, ya kan. Itu ramalan orang Jawa. Dan sampai sekarang kan sudah banyak kok. Ya, lama-lama nanti orang-orang yang lain pada bergeser, Indonesia semakin maju. Ya kan? Sekarang juga kan sudah banyak misalnya dari mana-mana masuk Indonesia, ya kan? Gitu. Jadi eh pokoknya zaman sampai sekarang ini kita nanti ke depannya, iya ke depannya. Ya, yang kasih motivasi seperti itu ya minimal kita sudah banyak pengetahuan, ya sudah banyak pengetahuan, mungkin kita sering mendengarkan dhamma talk apa segala macam. Yang kita butuhkan adalah praktek lebih banyak juga. Mm-mm. Ya minimal laki-laki ya, ya memang belum menikah atau ini ya, ya itulah, ya ya langsung ketawa ya kok. Ini harinya kok Fendi lah ya. Ya, ya saya ledekin. Maksudnya kalau misalnya yang belum nikah, ya jadi sama Nera atau Biku. Kita, ya, uh, untuk latihan. Karena kalau misalnya sudah nikah itu luar biasa, ya ikatannya. Apalagi kalau misalnya dia sudah punya anak, sudah punya keluarga kok, belum ya? Harus. Ya, jadi nanti Kopendi ganti lah, Kopendi ganti ya. Kopendi sudah selesai. Kopendi harinya sudah selesai. Nanti gantian sana. Iya, jangan tersinggung ya. Eh, tapi ini serius ini, bukan main-main. Ya, harus jadi sama Nera atau Biku. Ya, ya minimal 10 hari lah. Minimal 10 hari. Karena pasti nanti akan merasakan sendiri bedanya. Iya.
Syukur-syukur bisa sampai 3 bulan itu lebih baik, lebih bagus. Satu wasa jadinya. Nah, nanti habisnya jangan di bulan Januari. Jadi nanti kita ikutnya pas di bulan Juli. Sampai 3 bulan itu kan kita menjalani wasa. Masa wasa. Jadi kita tahu, oh biku-biku pada masa wasa itu ngapain. Katina yang sebenarnya itu bagaimana. Yang sebenarnya ya. Karena katina yang dilakukan itu banyak yang enggak sebenarnya. Karena katina itu kan harus tahu ya. Minimal ada biku yang wasa 5 dalam satu tempat. Baru dia bisa mengadakan wasa. Kalau misalnya hanya satu segala macam dia nggak bisa. Karena kita ada sanggakama namanya. Sanggakama untuk di bulan Katina. Bisa. Ada kesempatan, tenang saja. Untuk yang menikah juga ada, jangan iri hati ya. Bisa, bisa. Tapi harus ya menjalani beberapa proses lah ya. Ya, ya, ya. Bisa, bisa. Kalau misalnya mau latihan kebersamaan lah, ya komunikasi sama-sama. Ada satu orang Pekanbaru dan ini semoga nanti nggak ada cetana yang buruk di saya mengutarakan ini ya. Jadi dia orang Pekanbaru, suami istri sudah menikah dan memang nggak punya anak. Akhirnya dia sepakat antara suami dan istrinya itu biku, suaminya jadi biku, istrinya jadi sayalei, jadi meci di Thailand dan satu wihara. Iya. Saya bilang ya memotivasi sih, motivasi. Jangan tunggu tua, ya udah sakit sana sakit sini, cuma numpang hidup membuat apa? Ya minimal kita lagi sehat seperti ini, kita latihan, ntar sudah tua kita bisa berbagi. Oh ini loh jadi biku seperti ini, oh ya jadi biku itu pengalamannya seperti ini. Ya, jadi kadang-kadang pandangan umat dengan pandangan biku kan berbeda. Ya, pola pikirnya ya, melihat dan memandang ya, segala sesuatunya itu pasti berbeda. Iya. Kalau misalnya mengikuti pandangan umat, mungkin semua adalah biku kadang-kadang enak kali gitu kan. Mungkin ada berpikir, oh biku mau pergi kemana, ada yang beliin tiket, ada yang anterin, ada yang jemput, ya kan, makan juga sudah ada yang siapin segala macam, ya kan. Terus saya bilang tadi ada satu orang itu orang Medan, saya nggak pernah tanya, saya nggak nanya nama, umurnya 26 tahun, ya dia juga gambling, gambling dalam artian bimbang, ya dia bimbang antara apakah dia ingin melepaskan kehidupan rumah tangga dia atau dia ingin menjadi seorang biku, ya dia masih bimbang. Ya saya bilang kalau misalnya seperti itu, ya meditasi dulu aja lah, saya bilang. Ya. Karena saya juga mengalami, ya yang namanya itu kadang-kadang kita hanya inian sesaat, semangat sesaat. Ketika menjalani sangat susah, ya saya bilang, apakah tabis biku gampang, Banda? Ya gampang saya bilang. Siapa yang bilang susah? Saya cukur aja sini, saya siapin pata, kan ibaratnya gitu kan, jubah, ya kan, tinggal panggil bawa ke sana ke Thailand, sanggakama selesai, jadi biku selesai, jadi samanera. Apa yang susah? Jalaninnya, ya kan, emang enak punya winaya, emang punya peraturan yang ibaratnya terlalu terperinci. Ya mungkin orang nggak tahu, oh umat kan nggak tahu winaya inilah, begitu. Tapi diri sendiri kan tahu, ya kan. Oh ya ini nggak benar, ini benar gitu. Jadi sama-sama ya untuk generasi selanjutnya yang sudah menikah harus banyak anak. Iya, karena jangan salah loh, jangan salah. Semakin sekarang potensi populasi Buddhis itu semakin berkurang. Percaya nggak? Dulu ya kan, kenapa kita sampai misalnya banyak orang-orang Cina? Orang-orang Cina dulu punya anak berapa? Saudara?
Mm-mm. Nah, cuma satu, dua orang. 6 loh. Ya, lihat ya. Ini orang-orang yang di Sumatera ya. Belum lagi kalau misalnya ketemu dengan orang Benteng, orang Tangerang, ya Ciben, ya. Ah, ya kan? Wah, itu banyak kali. Bisa sampai 10. Oh iya, sampai 11. Bikin satu kesatuan sepak bola. Ada, iya. Kebetulan cici saya nikah sama orang Ciben, Karawaci. Dia 11 bersaudara. Ya, cuman ada yang meninggal itu segala macam. Semua saudara. Akhirnya apa? Banyak. Iya. Kalau sekarang kita punya anak satu, dua, kalah Muslim loh. Maaf kata ya. Mereka malah bisa satu istri, satu biang bisa berapa anak. Ya kan? Ya istri yang lain. Ya kan? Ya kan? Kalau misalnya kita kan nggak mungkin ya kan. Ada berapa istri dengan sini sana gini-gini. Ya kan, udah nggak boleh, ya kan. Jadi makanya kalau misalnya sudah ini harus banyak. Iya. Kata orang dulu kan ya banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak pusing. Susah rezeki. Iya. Kalau dulu enak ya. Banyak anak, tanah sawah masih ablak-ablakan. Ini kan gitu. Nah, kalau sekarang, aduh, katanya bande, katanya nggak selesai-selesai. Katanya. Saya pengen jadi biku katanya. Banyak anak nggak selesai-selesai jadinya. Heeh. Tapi gini gitu. Ya boleh lah kalau misalnya nggak mau ya kan nggak mau jadi apa aja minimal banyak anak nanti danain ke sangga gitu. Iya. Ngomong yang belum ada gampang ya. Umurnya? Saya pikir masih ini takutnya kenal gitu loh. Mungkin bisa kenal juga kalau misalnya memang dia lama di Indonesia ya. Baru sekolah SMA. Oh SMA Thomas nggak kenal karena saya SMP di area Meta Sewan, SMK baru Bonavita. Gimana, ada lagi kak? Ya, itu bahagia itu dia harusnya. Iya, dia harusnya itu bahagia karena kenapa dia baru bisa ehipasiko tuh. Ternyata apa yang kita lakukan, pelimpahan jasa itu banyak makhluk juga yang membutuhkan. Hmm. Hmm. Bisa. Kalau misalnya berarti dia sebelum meditasi, dia baca Namo Tassa dulu. Iya, sambil bertekad makhluk-makhluk yang memang membutuhkan pelimpahan jasa datang, tapi jangan ganggu. Kalau misalnya dia mau butuh. Ya karena itu dia bahagia. Karena hanya dia yang bisa melimpahkan jasa. Itu ada hubungan karma.
itu masih satu. Iya, itu masih satu tapi masih banyak yang lain. Iya. Itu hanya yang kelihatan satu loh. Jadi kalau misalnya memang dia nggak berani sendiri, dia jangan usahakan, dia jangan meditasi sendiri. Dia meditasi sama-sama. Rame-rame. Ya, kalau misalnya bisa juga, kalau misalnya lebih bagus adalah dia bisa baca parita, terutama untuk pelimpahan jasa. Laki-laki apa perempuan? Oh, berarti kalau misalnya itu pelimpahan jasanya kurang, harus bisa dipraktekkan dengan melakukan dana, sila dan meditasi. Kadang dia menjalankan meditasi aja itu masih kurang, Ci. Mm, mm-mm, mm-mm. Benar memang. Nah, indigo. Heeh. Mm-mm, mm-mm. Enggak, justru kalau misalnya dia meditasinya benar dan itu pasti benar karena dia udah langsung tahu dan dia bisa melihat. Kalau misalnya orang yang ibaratnya harus dilatih dan dia nggak pernah melatih, justru itu nggak kelihatan sih. Iya, justru karena dia sering meditasi, akhirnya dia bisa melihat itu dan makin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Seperti katanya, seperti pisau, kita asah terus, semakin lama semakin betul. Nah makanya ketika seorang perempuan dia meditasi, itu jangan meditasi sendiri kalau misalnya dia bisa seperti itu. Ya meditasi sama-sama. Ya dan ketika sudah dia meditasi, usahakan lagi dia merenungkan sifat-sifat Sang Buddha, merenungkan sifat-sifat Dhamma, merenungkan sifat Sangga. Ya, atau kalau misalnya nggak bisa lagi ada baca namanya Dajaga Sutta, Dajaga Parita. Yang kan misalnya Aranye Ruka Mulewasuk, Sunya Garewa Bikau. Semua parita bagus sih sebenarnya. Nah, cuman katanya ada jaga ini untuk apa? Untuk mengusir ketakutan kita. Ya gitu juga. Atau juga sebelum ini bisa baca parita kayak apa? Abaya parita. Maksudnya kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, suara-suara yang tidak menyenangkan. Abaya parita tahu ya? Yang yandu nimitang awamanggalanca. Nah itu harus. Kayaknya saya ada MP3-nya. Kalau misalnya mau nanti saya bisa kopiin. Mm-mm. Ya, ya. Yang paling penting adalah artinya. Nah, baca, ya kan, bertekad aja. Ya, saya minta panatipata weramani, gitu kan artinya, gitu kan. Ya, saya bertekad hari ini saya menjalankan sila dengan baik, gitu. Udah selesai dari situ baca parita, selesai, ya langsung meditasi. Ya, dan dia harus tahu dulu sifat-sifat Sang Buddha. Nah, nanti jadi ketika dia itu muncul, ya kan, kita harus tahu, ya kan, harus kembali mengulang sifat-sifat Sang Buddha. Ya, terus diulangin, terus diulangin, terus ulang-ulang, sampai nanti eh, makhluk itu mungkin nggak bakal hilang, tetapi minimal batin dia sudah berani. Mm-mm. Karena itu semua bukan lagi kepada untuk mengusir, tetapi untuk melatih diri kita. Ya, jadi parita itu nggak ada parita yang buat ngusir setan, semua segala macam nggak ada. Tetapi kita diberikan pengetahuan bahwasanya oh makhluk ini menderita dan hanya kita yang bisa membantu dan hanya kita yang mempunyai pasti iya sama seperti kita punya saudara dia membutuhkan pertolongan pasti yang dicari sama siapa saudara yang dia kenal dulu sama begitu juga dengan teman
Iya, sama seperti itu. Hmm. Nah kalau itu saya nggak tahu. Iya, kalau itu saya nggak tahu ya, masih belum belum paham ya, apakah makhluknya itu Buddhis atau enggak. Tetapi yang kita mungkin bisa raba-raba adalah sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, pengemis, kita berikan apa maksudnya pertolongan, kita nggak tahu kan dia Buddhis atau enggak, tapi ketika kita memberikan perlakuan yang baik, dia akan menerima dengan baik. Ya, yang paling penting adalah apa? Jasanya itu bukan lebih kepada paritanya, tetapi apa yang sudah kita lakukan, itulah yang bisa kita limpahkan, perbuatan itulah yang bisa kita berikan. Iya, bukan lagi kepada oh parita ini bisa ini, enggak. Tetap saja gitu loh. Maksudnya melengket. Mm. Mm. Iya, iya. Hubungan kama masa lampau. Mungkin saja dia itu dapat dari benefitnya meditasi sampai kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang. Iya, ya, jangan lupa. Ya. Mm. Mm, mm, mm. Ya. Hmm. Ya, ya. Kalau misalnya mau rumahnya aman, danain ke Sangga, pasti aman. Ya, aman pasti. Iya. Itu cewek nggak bakal berani dia. Inilah banyak yang ibaratnya orang mengundang biku untuk datang ke rumahnya baca parita karena ada hantu gini-gini, niatnya untuk mengusir, Ci. Ya, padahal tidak bisa. Iya, kita manusia, ya kan? Itu dalam 31 alam, justru mereka juga ada. Alam peta namanya. Ya, tahu ya. Justru itu dia lebih dulu, gitu loh. Jadi ketika kita datang ke sana seperti begini, Cici punya rumah, ada tamu, Cici ditendang, mau nggak? Iya, ngamuk-ngamuk. Nah, makanya hati-hati nih, jangan melekat sama rumah. Nah, hati-hati ya. Kalau misalnya kita melekat dengan rumah kita, ketika kita mati kita akan di sana. Sama seperti dalam satu kejadian di dalam suta, di mana seorang biku melekat dengan jubahnya, akhirnya jadi kutu di jubahnya. Nah, hati-hati. Ada juga kejadian lagi, seorang saudagar kaya, saking rakusnya dia menimbun hartanya dalam tanah. Mati kepikiran hartanya jadi anjing nungguin di situ. Ketemu dengan sang Buddha, nggak taunya anjing ini punya hubungan kama, ya kan? Memang sudah di situ, ya kan? Anjing ini sudah kasih tahu sama sang Buddha, tunjukin hartanya di mana, sama anaknya juga kan? Langsung ditunjukin, dikorek-korek, beneran ada. Nah makanya hati-hati, jangan melekat, ya. Hmm. Hmm.
Ya, iya. Memang iya, apalagi orang tua perempuan pasti iya. Mm-mm. Iya, function lah sini. Saya terima, ntar nangis-nangis ya. Ya. Iya. Ini kebencian sesaat. Ntar papi, papi gitu ya. Mm-mm. Memang itu sang Buddha. Iya, sang Buddha udah kasih tahu. Jerat yang paling keras adalah itu anak. Jerat yang paling kuat ya dalam keluarga itu adalah anak. Mm-mm. Mm-mm. Makanya ya kan udah dibilang bedanya rumah tangga sama biku adalah kita bebas ikatan udah. Iya, kita selesai. Iya. Kita nggak perlu pusing, iya kan. Orang orang mau melepaskan diri, ini mah malah mau mengikatkan diri kan gitu. Tapi yang nggak jadi masalah sih. Ya, tapi nanti dari situ kita bisa belajar mengikis pelan-pelan kemelekatan itu sendiri. Nah, makanya percaya nggak banyak orang yang lahir itu dempet itu segala macam karena itu dia terlalu melekat. Ada yang terakhir itu ya saya jelaskan. Ada orang Tangerang itu istrinya itu bilang udah Bante saya masih bener sayang nih sama dia sama suami saya segala macam. Ntar kalau misalnya bisa mas saya lahir lagi kemudian itu bareng-bareng sama dia dah. Saya bilang iya hati-hati saya bilang dempet ntar bisa loh ya karena adik tanahnya dia karena tekadnya dia pengen lahir bareng. Oh hati-hati. Kalau misalnya dibilang nggak melekat nanti disangkain nggak cinta. Salah lagi dia, salah lagi ya. Nah, kurang benar, kurang benar. Nah, saya luruskan ya, saya luruskan. Ketika ada yang berhubungan dengan kita, suami, anak, itu bisa menjadi ibu kita, ayah kita, anak kita, dulu kakak kita. Ya, Sang Buddha sudah bilang seperti itu. Banyak kemungkinan. Suami yang udah kita dapatkan sekarang pun, pasangan yang kita dapatkan sekarang pun, mungkin saja itu bisa menjadi anggota keluarga kita dulunya. Kita kan nggak tahu, kita nggak bisa melihat kehidupan lampau kita, ya kan? Kita hanya bisa melihat kehidupan sekarang bagaimana, ya kan? Nah, sekarang kehidupan ini untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang, benar ya? Nah, dibilang apakah jejak tua, apakah perahan tua? Tidak. Semua tergantung daripada pilihan. Ya, apakah berarti saya menjadi seorang biku, saya menjadi seorang perjaka tua? Enggak. Enggak nih, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Belum selesai nih. Saya pernah pacaran 7 kali loh. Ya, begini 7 kali loh. Ya, maka, ah, cewek semua. Iya, iya, gitu Ci. Jadi lebih kepada pilihan. Dulu waktu terakhir pun saya punya pacar dan itu saya lepaskan. Ya, sampai sekarang saya masih komunikasi kok dengan dia. Jadi apakah dibilang itu nggak menemukan? Enggak. Tapi memang ada karena eh, tekadnya dia di kehidupan yang lampau, ya kan? Atau kondisi yang menyebabkan dia belum menemukan ya bukan tidak menemukan, belum menemukan. Atau mungkin aja dia nggak mau, karena banyak.
Istilahnya katanya begini, seperti istilahnya sebuah bis. Iya, bis kita mempunyai kategori masing-masing. Oh, harus bisnya harus begini, ber-AC, bersih, sepi, segala macam. Tapi apakah ada? Mungkin aja ada, tapi kurang. Masih ada kurang lagi. Begitu juga kita mencari pasangan katanya. Pasti mempunyai kategori dong. Iya kan? Pasti mempunyai, oh saya dulu mau cari suami kayak begini, 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 begini. Nah kalau sekarang sudah punya ya mau. Nah, ya akhirnya mau difunction juga ya. Waduh. Ya, untung suaminya nggak ada ya. Ada suaminya seru nih. Iya. Gitu. Jadi lebih kepada adalah pilihan masing-masing. Iya. Jadi intinya adalah yang sekarang ketika kita sudah menyadari sebelum itu menjadi sebuah hal yang fatal untuk kehidupan yang akan datang, kita langsung potong. Tekad yang seperti itu bisa berbahaya karena berawal dari tekad juga saya bisa menjadi seorang biku. Aditana, usaha, semangat, iya banyak. Ya, apakah dibilang seperti itu? Nah, mungkin nanti aku bisa menjawab. Ya kan, ya mungkin yang sudah berumur lah ya, mungkin yang memang belum menikah itu bagaimana, itu pasti akan mengetahui apakah dia memang perjaka tua atau bagaimana enggak. Mungkin aja bisa pilihannya. Ya, mungkin kadang-kadang ada juga orang yang memang saya pernah bertanya dan saya sering kepo. Ya, saya sering kepoin orang, ya. Karena saya juga ingin bertanya, ya kan. Maksudnya kenapa nggak ingin contoh gini lah, nggak usah jauh-jauh. Mantan Bante Agadipo ya. Bante Agadipo 16 Swasa lepas jubah. Kenal nggak Bante Agadipo yang di sini ya? Kayaknya luar Tangerang kayaknya nggak ada yang tahu ya. Ada, kita orang Benteng tahu Bante Agadipo itu sekarang Bante Anando namanya. Bante Agadipo itu paling lama di Tangerang dan dia merintis di Padang Utara. Ya, di Tangerang siapa yang nggak kenal beliau? Luar biasa lah perjuangannya, 16 tahun. Ya kan, lepas jubah. Lepas jubahnya karena apa? Karena orang tuanya. Ketika dia menjadi seorang umat awam, apakah ditanya, karena cewek ya? Enggak. Iya, dia lebih memilih apa? Dia lebih memilih sendiri. Karena kenapa? Dia sudah tahu bahwasanya ketika dia menikah, dia akan lebih menderita. Karena maaf kata kondisinya pun dia sudah tidak bagus. Karena terakhir itu dia kena ambeien. Jalan pun sampai parah dan itu udah dioperasi berkali-kali ya. Di Pineng ya. Gitu loh. Karena banyak kondisi. Kita nggak bisa menyalahkan masing-masing. Oh dia kayak begini, dia kayak begini. Itu hanya karena doktrin dari orang tua kita, Ci. Oh nggak nikah nanti jadi perjaka tua, nggak nikah umur segini nanti jadi perawan tua. Enggak. Saya ada satu juga orang Medan, kenalan, namanya Ciani, udah berapa ya, umur 40 tahun lah, belum menikah. Iya, duka Bante, dia bilang gitu. Iya, menderita katanya. Gimana nggak menderita? Dia sendiri aja menderita. Apalagi dia punya anak. Mungkin harapan begini, Ci. Saya kepo nih ya. Nah, saya mau kepoin ya. Saya mau kepoin. Dulu Cici nikah, alasan pertamanya apa? Ketuaan. Ya, oke. Umur ya. Itu satu. Tapi ada enggak orang tua kita karena kita menikah, ya karena dia ingin punya keturunan, akhirnya kita menikah? Ada. Satu, ya kan? Ada enggak kita menikah karena takut kita tua nggak diurusin? Banyak, ya kan? Apakah karena alasan ini sesungguhnya? Kalau misal anaknya berbakti, ada gak anak yang gak berbakti?
Orang tua akhirnya masukin apa? Panti jompo. Punya duit, masukin panti jompo. Ya kan, itu satu. Ya kan. Terus kita mempunyai keturunan, ada nggak ya, maaf kata, maaf ya, orang dia menikah dia nggak mau punya keturunan. Jadi apakah kita tahu nanti kita menikah kita akan mempunyai keturunan atau enggak? Apakah nanti kita mempunyai anak kita berbakti atau enggak? Apakah kita tahu? Yang tidak pasti ngapain dikhawatirkan? Kan gitu kan. Memilih mendingan hal-hal yang pasti. Gitu loh. Nah, itulah banyak orang yang memilih berpikiran seperti itu. Ya, salah satunya juga saya. Saya orangnya emosian. Sekarang juga sama sih. Iya. Nah, emosinya maksudnya kalau misalnya kadang-kadang saya juga berpikir seperti ini, kalau misalnya nanti saya punya pacar dan menikah, saya kasihan dengan dia. Iya, gitu loh. Karena kenapa? Emosi, dan saya pun merasakan bahwasanya emosi saya itu bisa menyakiti saudara-saudara saya. Saya anak paling terakhir, itu bisa jadi anak nomor 1 loh. Semua bisa saya kendalikan. Cici saya, popo saya bisa saya kendalikan semua. Iya. Orang bontot mana ada, malah dihajar terus, ibaratnya kan gitu kan, paling tertindas katanya. Tapi saya enggak, saya yang paling menindas. Gitu. Itu aja saya udah merenung. Ini aja dari keluarga saya gitu loh, yang ibaratnya saudara kandung, apalagi yang bukan ibaratnya teman hidup. Iya, yang ibaratnya saya nanti di luar dari saudara ini sehari-hari bertemu dengan teman hidup saya emosi seperti itu, ya kan? Dan saya nggak mau, ibaratnya dengan emosi saya akhirnya semua hancur. Maaf kata ada yang cerai lah segala macam. Itu kok saya udah berpikir panjang sampai sana. Dibilang apakah saya takut nikah? Salah satunya takut nikah juga. Gitu loh. Karena kenapa? Karena itu. Ya, dan saya melihat cici saya nikah dia nggak bahagia. Ya, walaupun ibaratnya dia semua tercukupi, tapi nggak bahagia. Ya, jadi buat apa? Ya, saya sampai tanya mama saya juga terakhir, mama mau lihat saya bahagia atau tidak? Ya, melihat bahagia. Karena itulah keinginan orang tua. Nggak mungkin di dunia manapun orang tua menginginkan anaknya menderita, nggak ada. Pasti menginginkan anaknya bahagia. Ya, langsung saya ceplokin, langsung saya bilang, saya nggak bahagia kalau misalnya saya nikah mah. Saya lebih bahagia kalau misalnya saya begitu. Kamu gitu. Akhirnya dia diam saja, nggak bisa. Sudah kalah debat. Akhirnya itulah salah satu saya juga bisa mendapatkan bisa menjadi seorang ibu ya kan. Kita ngomong karena sudah ada bukti gitu loh. Saya nggak perlu memberikan apa-apa, saya nggak bisa memberikan apa-apa. Ya mungkin dia bisa memberikan mama jalan-jalan kemana, gitu loh, makan enak, tempat tinggal enak. Saya nggak bisa. Apa yang bisa saya berikan menjadi seorang ibu? Ya. Tapi malah dia cari-cari saya, nangis-nangis di depan saya sambil telepon segala macam. Saya bilang kenapa? Gitu loh. Saya kenapa? Bukan ukuran uang yang dijadikan patokan untuk orang tua, tapi kasih sayang itu sendiri. Ya. Apakah saya menjadi seorang biku saya lepas tangan dengan orang tua saya? Enggak. Apakah ketika dia sakit saya mungkin nggak peduli? Saya peduli. Ya. Jadi banyak faktor orang-orang yang ibaratnya sekarang ini dia belum mengetahui. Ya, bosnya ketika anaknya menjadi seorang biku itu sudah hilang aja. Enggak. Justru kalau misalnya dia anak yang baik, dia pasti akan pulang ke rumahnya. Banyak yang minta, akhirnya apa? Pulang. Pengen ngajarin, oke. Itu mah tergantung sih. Seperti pisau. Di rumah Cici ada pisau ya. Ada pisau ya. Semua rumah ada pisau ya. Bisa nggak bunuh orang? Bukan melekat. Digunakan dengan hal-hal yang benar. Jelas ya? Iya. Oh, udah tidur di sini. Iya. Ya. Oke. Seru nih. Masih belum selesai nih. Iya, saya masih mau diskusi panjang nih, bisa sampai pagi nih. Ya, kalau misalnya kuat.
Nggak ada mas ya, tidur sini bisa lah, yang penting ada laki-laki. Iya. Mau nginap? Saya yang mau nginap. Hah? Wah, payah sekali ya. Di sana itu biasanya banyak yang nginap. Pemirsa sana. Hah? Maksudnya? Oh, kalau umat mau nginap. Oh. Iya. Oh, sini semua ibaratnya izin lah ya. Sewa ya. Siapa yang mau nginap? Ini nginap. Kenapa? Woi, enak loh. Nanti saya kasih kasur saya lah. Iya, kenapa? Ada istri kan. Masih hijau lumut kita. Ya, malam mingguan di sini nggak jadi masalah. Kenapa? Ungkapkan padaku lah. Ya. Oke. Mengerti.